impian semua anak kecil. Satu tempat yang kecil aja, tapi nggak akan ada di kamar temen-temennya. Ini gue ngebayangin sih kalau zaman gue kecil, gue ada di dalam sini, habis gue lagi baca buku. Mungkin gue bisa baca buku tuh lama banget, cuman zaman sekarang bukan buku lah ya. Handphone. Hai, jumpa lagi sama kita di Arsitektur Indonesia. Hari ini kita menjawab permintaan lo semua yang pengen nge-review di daerah Bekasi. Nah, kita sekarang lagi ada di Sumarekon Bekasi di klaster Magenta yang 6x11 premium. Untuk fasad bangunannya kita bisa lihat dia milih warnanya kontemporer banget nih teman-teman. Warnanya pertama dia pakai abu-abu tua, coklat tua, sama paduan sedikit conwood di situ. Conwood itu yang seperti sering kita bilang, conwood itu adalah pengganti dari kayu berbahan dasar dari semen. Jadi akan anti rayap sama nggak akan pernah keropos. Nah itu sekarang banyak dipakai sama developer-developer sebagai fasad dari bangunannya. Makanya teman-teman bisa lihat di situ dikasih conwood di situ. Dia naruhnya horizontal. Supaya apa? Rumah ini kan nggak terlalu lebar. Jadi dibikin sama dia itu ditaruhnya horizontal. Permainan-permainan fasad di maju mundurnya menurut gua keren, apalagi di situ ada fasadnya itu ada yang bagiannya warna putih. Kanopinya itu pakai besi 4x6, ditutup sama dia pakai kaca, bikin rumah ini makin kelihatan lebih modern lagi. Di sini dia bikin pakai semen aja buat carportnya, tapi dikasih sama dia variasi-variasi tali air. Polanya itu bisa jadi inspirasi teman-teman ketika mau bikin carport yang nggak terlalu mahal tapi tetap kelihatan modern. Di sini dia ada permainan tali air. Ini tuh kamprot, habis itu diratain aja. Nah ini menurut gue ide yang oke banget, zaman sekarang banget. Kalau di sini teman-teman bisa lihat di sini dia pakai aluminium warna hitam. Aluminium warna hitam itu serasi sama kanopinya. Nah, aluminium itu kenapa sih dipakai teman-teman? Aluminium itu sekarang adalah material kusen yang bagus. Kenapa? Karena dia anti rayap dan lo nggak akan lagi maintenance seperti kayu. Misalnya setiap tahun mesti lo cat atau apa. Aluminium sekali lo udah pasang dia akan terus bagus. Nah, untuk teras masuknya aja dia udah bikin sesuatu yang unik nih. Ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Di sininya dikasih tambahan lagi bolong di sini. Nah, detail-detail kayak gini yang ngebikin rumah itu makin kelihatan keren. Kalau teman-teman lihat di sini, ini dak betonnya itu dikasih tali air nih di sini. Nah, ini jadi variasi juga yang bagus untuk ketika lo bikin atap dak beton, tapi nggak mau polos-polos aja. Dengan ada tali air ini kan kelihatan lebih menarik kan. Nah, jadi ketika lo ngebikin rumah, lo harus gunain arsitek. Kenapa? Karena arsitek itu udah mikirin hal-hal detail seperti ini. Jadi ngebikin rumah lo tuh nggak biasa, nggak seperti rumah-rumah yang dibangun asal-asalan. Sejak kita mulai nge-review rumah, banyak banget inspirasi keren yang gue lihat di rumah-rumah contoh. Salah satunya kayak gini nih. Ini kan ada bolongan di dalamnya. Nah, dibikin sama dia lemari built-in nih di dalamnya. Kenapa keren? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ditaruh nih buat taruh tempat sepatu. Nah, di dalam sininya, tahu nggak apa? Di dalam sininya lu bisa ngelihat ada tempat PLN-nya. Nah, dari depan, ini karena ini kan rumah compact, nggak terlalu besar. Jadi, arsitek itu udah mikirin banget di mana tempat-tempat yang bisa ditaruh sama dia untuk lemari penyimpanan. Nah, ini kayak gini-gini nih, ini bisa jadi inspirasi teman-teman nih. Nah, di sini buat PLN, di atas itu masih ada storage lagi. Di sini ada tempat sepatu, dan di sini tahu nggak apa yang keren? Ada tempat payung. Nah, coba tuh, kalau lo pakai desainer interior, pasti lo dapet inspirasi-inspirasi yang beda kan? Nah, teman-teman, ketika lo punya rumah, lo harus mikirin detail. Nih salah satu ini teman-teman bisa lihat di sini nih. Ini ada door stoppernya nih di sini nih. Nah, door stoppernya ini, jadi ketika lo ngebuka pintu lo lihat nih. Jadi bener-bener firm, nggak bakal jedar-jedar ketiup sama angin. Nah, sekarang kita mau masuk. Tapi kita harus lepas sepatu dulu supaya di dalamnya nggak kotor. Nah, sepatu ini langsung gue taruh di mana? Di tempat penyimpanan sepatu. Nah teman-teman, ini pintunya pakai
multiplex yang dilapisi sama veneer. Veneer itu apa? Veneer itu adalah serat sungkai atau serat jati yang ditempel tipis ke dalam multiplexnya, habis itu dicat veneer. Nah teman-teman, ketika lo milih gorden supaya rumah lo kelihatannya benar-benar minimalis, gorden itu penting. Nah ini teman-teman kayak gini nih, ini namanya horizontal blind. Horizontal blind itu gunanya lo bisa ngatur cahayanya nih, jadi cahayanya bisa redup, bisa terang. Nomor 2, ketika kaca dibuka, lo bisa mengarahkan anginnya. Jadi prinsipnya itu sama kayak jendela nako zaman dulu. Tahu kan, tahun 80-an kan banyak pakai nako. Nah, ini sekarang kita menuju ke sininya. Ini HPL itu kan punya serat, teman-teman. Ini dijadiin sama dia jadi wall panel. Nah, kalau teman-teman tahu, di sini HPL itu dibikin adu manis nih. Nah, ini emang buang-buang bahan nih. Jadi pasti dengan lo ngebikin adu manis kayak gini, bahannya banyak yang kebuang. Cuman ketika lo kepengen tampilannya beda, ya tentu juga uangnya kan berbeda. Jadi ketika lo mau bikin yang unik kayak gini, ada harga, ada rupa. Nah, di bagian sininya ada ditaruh ambalan hitam di sini. Nah, ambalan hitam ini ada lukisannya, bagus gue bilang. Di bagian sininya dikasih bronze mirror. Karena rumah ini kecil, banyak banget bronze mirrornya di sini. Bronze mirror itu adalah sebenarnya kayak mirror biasa, cuman dia warnanya bronze. Itu yang ngebikin dia sedikit mahal. Jadi ini di sini ada yang lucu nih teman-teman. Sini dia tambahin partisi nih. Partisinya pakai besi 2x2. Di tengahnya ada kacanya, di sana ada 2x2-nya lagi gitu. Nah, ini kaca tembus pandang. Kalau yang ini kan teman-teman bisa lihat, ini kan bronze mirror. Kalau yang ini kaca tembus pandang. Ini jadi dua nih. Lo kesana lebih luas. Di sininya mantulin ini, jadi ruangannya bener-bener lebih luas kelihatannya. Ini bisa jadi inspirasi nih. Menurut gue inspirasinya keren banget nih di sini. Nah, ini bagian sini HPL aja standar. HPL standar, ini ada TV-nya. Oke, bagus. Nah, sekarang kita ke kamar situ. Ada apa sih di kamar itu? Nah, nih lihat nih teman-teman. Ternyata dibikin sama dia di sini kamar kerja. Kenapa dibikin kamar kerja di sini? Karena rumah ini udah ada 3 kamar di atas, nanti kita lihat ya. Nah, sekarang kan lagi zaman pandemi teman-teman. Jadi kita tuh mesti punya ruang kerja nih di rumah. Nah, ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman nih. Kalau pengen ngerenovasi satu kamar lo di rumah jadi ruang kerja. Nah, di sini balik lagi dia pakai list lagi. Di sini juga pakai wallpaper, bagus, oke. Di sini ada sofanya dan ini meja ini spesial nih teman-teman. Kenapa? Ini kan bagian sini buat pajangan-pajangan nih. Ternyata di sini mejanya itu bisa dilipat. Jadi ketika lo butuh tempat space yang lebih besar, lo tetap bisa dapet si ruangan yang besar. Nah, jadilah nih ruangannya lebih besar. Nah, ini kita ngomongin detail ya. Nih, teman-teman bisa lihat nih, ketika lo mau bikin yang kayak gitu, model kayak gini lah ini si penguncinya. Jadi penguncinya ini bulat begitu, nanti di situnya juga bulat. Dia ditaruh begini, dia bisa klak gitu. Nah, di bagian sininya dia pakai keramik warna coklat, motif kayu. Di sini dikasih stainless steel buat misahin antara si 60-60 keramiknya ini sama keramik kayunya. Ini bagus banget nih menurut gue. Jadi jangan main langsung begitu aja. Kalau dikasih kayak gini kan lebih manis lagi gitu teman-teman. Dari gue nge-review rumah kayak gini ngebikin gue jadi lebih berani nih sama warna. Ini keren loh menurut gue. Ini dia pakai HPL warna krem ya. Krem muda lah ya. Habisnya dipadu warna kuning. Ini asli teman-teman, ini kalau lo ada di sini lo akan ngerasa ini benar-benar seger banget warnanya. Nah teman-teman, ketika lo mau bikin satu kamar mandi di bawah level dari ruangan utama lo, berarti kan lo turunin supaya lo bisa dapet ruangan buat mandi yang bagus di atas begini, buat mandi enak nih, ya. Lo harus mikirin lubang pembuangan ini itu nggak boleh lebih rendah dari gotnya, ya kan? Jadi ini, lantai di sini itu nggak boleh lebih rendah dari gotnya. Kenapa? Karena kalau ini lebih rendah dari gotnya, satu saat nanti rumah lo itu banjirnya dari sini. Air di got itu akan masuk, keluarnya dari sini. Jadi leveling itu penting banget ketika lo bikin kamar mandi yang kecil kayak begini. Sama kayak yang waktu di SQ Residence dengan video kita sebelumnya, dia pakai warna hijau sama warna emas. Emang warna hijau sama emas itu sekarang lagi ngetren karena kenapa? Walaupun rumah lo kecil, tapi kan lo pengen kelihatan rumah lo tuh mewah. Nah, cara yang paling simpel itu adalah gitu, milih warna hijau sama warna emas. Makanya kan di sini lo teman-teman bisa lihat arsiteknya juga pakai lampu warna emas.
Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini. Lampu TL T5 nih. Itu dibikin sama dia, susun bata begitu lampunya, ngebikin ini jadi bervariasi. Jadi rumah lo itu bisa kelihatan lebih mewah nih. Nah, teman-teman di sini kita lihat di dapur ya. Nah, kitchennya itu dia nih. Berapa episode ya selalu pakai white Carrara. Berarti white Carrara itu lagi ngetrend sekarang. Di sininya pakai under counter atau under mount. Di sininya si sinknya ini ngebikin rumah kayak gini tuh jadi lebih elegan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia pakai bronze mirror untuk backsplash ya. Satu, untuk ngebikin si rumah ini tetap kelihatan luas kan. Tapi nomor dua adalah backsplash pakai si mirror ini lebih murah, tapi hasilnya juga keren. Juga nggak usah khawatir kalau dia nggak kuat. Ini cukup kuat teman-teman untuk backsplash. Dia akan aman untuk cipratan-cipratan dari air atau cipratan-cipratan dari minyak ketika lo lagi masak. Cuman sayang banget ya, mestinya walaupun di rumah contoh ya, mestinya kan di sini dikasih cooker hood nih teman-teman nih ya kan. Kalau lo bikin kayak gini di rumah lo lagi masak, lo di sini nggak ada cooker hood, di sini biasa gosong-gosong nih, gitu. Nah, di sini inspirasi yang bagus juga buat kita. Di sini si lemari esnya diumpetin di sini supaya kelihatan lebih clean. Nah, teman-teman nih sayangnya nggak pakai soft closing ya. Padahal sebenarnya kalau pakai soft closing paling satu laci cuma beda 30.000. 1, 2, 3. Berapa tuh? 90.000 udah pakai soft closing. Nah, ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Jadi ini bisa diangkat begini. Habis itu kita bisa nih tarik dari sini nih. Ngebikin dia jadi tambahan buat 2 kursi lagi di sini. Nah, di bagian sininya ketika lo milih rumah, ini sesuatu yang bagus juga teman-teman. Apa? Jadi lo harus nyari rumah yang punya halaman belakang kecil aja, supaya udara segar itu bisa bergantian terus-menerus. Jadi sirkulasi rumah lo bagus. Nah, teman-teman lihat di sini, ini ada jendela kecil nih. Jendela kecil ini apa? Jendela kecil ini adalah jendela untuk si kamar mandi yang ada di bawah tangga. Oh ya, ini satu inspirasi buat teman-teman. Ketika lo punya sesuatu yang outdoor nih, outdoor kayak gini, lo punya stop kontak, itu kalau bisa yang kayak begini nih. Jadi kalau kena air nggak ada masalah. Ini ada tutupnya nih teman-teman. Nah, ini keren kan? Nah, teman-teman, ini dia di sini bisa buat jadi inspirasi juga. Ini pakai besi holo 4x4. Habis itu ininya pakai yang 1 cm x 4 cm. Dipaduin pakai kayu kayak gini, modelnya dia langsung begitu. Sebenarnya gue kurang suka nih. Kenapa? Karena kalau model yang kayak gini, ini anak kecil tuh masih bisa manjat teman-teman. Gini. Makanya kalau lu bikin railing, gue lebih suka yang vertikal aja. Di sini dia pakai keramik 60-60 homogeneous style. Nah, ini step nosingnya ada. Di sininya juga di bevel nih sama dia nih. Nah, di sini kalau teman-teman lihat nih, di sini juga ada lampu-lampunya nih. Detail banget ya, nih lampu-lampu nih kecil. Jadi karena kita kan di sini lagi nge-review siang, jadi nggak terlalu kerasa. Cuman kalau nanti malam, ini bisa bener-bener ngebikin nuansa si tangga ini bagus. Nah, ini buat inspirasi juga buat teman-teman ketika mau bikin rumah. Di sini juga bisa dikasih lukisan yang serasi nih. Nah, ini belinya pasti sepaket nih di sini nih. Sekarang kita mau masuk kamar mana dulu nih? Kanan atau kiri nih? Kalau kanan kita masuk ke kamar utamanya. Kalau kiri kita masuk ke kamar anak yang perempuan kayaknya. Kalau yang di situ kamar anak laki kayaknya. Yuk kita masuk ke kamar utama dulu deh. Yuk. Impresinya begitu gue masuk, ini desainer interiornya keren sih. Berani. Nah, itu menurut gue. Jadi nggak standar gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini buat si meja rias perempuan ya. Gila. Bisa muter-muter. Di sini juga duko disumpetin di sini untuk buat naruh barang-barang yang dipajang-pajang. Ini wallpapernya pakai wallpaper si floral. Nah, teman-teman, ini adalah kamar utama yang menurut gue oke banget. Kenapa? Karena ini tuh gabungan antara maskulin banget. Jadi ketika lo jadi laki, lo nggak akan ngerasa ini kamar ini terlalu perempuan. Tapi kalau lo perempuan, ini kamar juga berasa perempuan. Kenapa? Ini warna yang dipilih kan warna hitam, abu-abu tua, ya kan? Di sini pink, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Ini juga warnanya hitam, tapi dikasih bantalannya warna pink. Ini tetap maskulin, teman-teman. Jadi lu ngerasa walaupun di kamar lu ada warna pink, tapi lu jadi laki juga nggak akan ngerasa, wah kamar gue terlalu perempuan. Nggak, ini keren banget sih. Jadi ini ketika lu punya pasangan suami istri, ini menurut gue ini adalah satu kamar yang benar-benar seimbang banget.
Ketika lo punya balkon kayak gini, balkonnya ini kalau bisa pakai pintu kaca. Dan ini karena letaknya di sini kan nggak kelihatan nih. Jadi lo nggak kelihatan kamar lo itu ke-expose sama tetangga lo, karena dia bentuknya kan di samping miring begini. Nah ini di sini balkonnya cukup luas, jadi bisa buat nongkrong 2 orang di sini, ayah sama ibunya di sini, pas ukurannya. Nah ini itu dia gue bilang, ketika lo milih pakai pintu kaca kayak gini, pasti kamar lo akan selalu terang. Jadi kenapa menurut gue si desainer interiornya itu berani? Karena satu, gue jarang banget ngelihat tadi krem dicampur warna kuning. Terus ada apa lagi? Ini lu lihat nih teman-teman. Di sini ada ya, kalau teman-teman lihat ini warna hitam ini si tempat tidur ditambah rajutan bambu. Ini jadul banget. Tapi entah ya, menurut gue keren banget sih ini. Jarang ada, berani banget untuk di zaman sekarang. Tapi begitu lo lihat, oh jadinya keren ya gitu. Nah ini bisa jadi inspirasi juga nih buat teman-teman ketika minta sama desainer interiornya sesuatu yang beda, yang ngebikin kamar lo tuh nggak akan ada lagi di kamar-kamar orang lain. Dan yang gue suka ini di dalamnya aja dikasih apel juga. Biasanya kan putih-putih aja nih teman-teman ya. Kalau ini dikasih apel juga nih, jadi benar-benar detail, bagus. Nah hitam itu seperti biasa dicampur sama pernak-pernik warna emas kayak gini, keren banget ya. Nih teman-teman juga bisa lihat nih, ini yang gue bilang si desainer interiornya keren. Jadi ini pakai kaca dipadu sama list aluminium buat handle ya. Tapi ya itu dia kan, nggak semua orang emang suka kayak pakaiannya di expose karena lu mesti kelihatan selalu rapi. Tapi kalau lu orangnya rapi, ini bisa jadi pilihan nih buat lo. Nah di sini baru ada laci-lacinya, bagus banget sih menurut gue nih. Jadi di sini juga nih teman-teman bisa lihat ada lampu-lampunya. Jadi ini emang bener-bener buat orang-orang yang emang rapi. Tapi kalau emang lo orangnya rapi, ini bisa jadi banget pilihan loh. Bener-bener kelihatannya tuh elegan banget. Di sini ada tempat duko hitamnya ini buat naro-naro foto-foto segala macam. Tapi itu lagi, sekali lagi teman-teman ya, ketika lo udah punya kayak begini, lemari-lemari yang bagus modelnya kayak gini, segala sesuatu di dalamnya itu juga lo mesti pikirin detail. Kalau ininya dekorasinya nggak bagus, hasilnya juga nggak akan bagus teman-teman. Kalau ini kan benar-benar kayaknya benar-benar semua dipilihin sama desainer interior ya, jadi benar-benar bagus. Teman-teman bisa lihat di sini meja belajarnya warna hijau Tosca. Di sininya pakai top flossing, oke, keren. Nah ini pakai kursi warna abu-abu. Nah ini teman-teman, ketika lo bikin satu meja belajar, jangan lupa nih minta selalu ada stop kontak di atasnya begini. Jadi lo ketika lo nyolok-nyolok laptop atau apa, gampang aja. Beberapa rumah yang terakhir-terakhir kita review itu selalu warna hijau dan warna pink. Nah tapi pinknya kayak gini nih. Nah ini impian semua anak kecil. Satu tempat yang kecil aja, tapi nggak akan ada di kamar teman-teman nih. Ini gue ngebayangin sih kalau zaman gue kecil, gue ada di dalam sini, habis gue lagi baca buku, mungkin gue bisa baca buku tuh lama banget. Cuman zaman sekarang bukan buku lah ya, handphone. Nah di bagian sininya teman-teman bisa lihat juga, ini arsiteknya bikin bulat-bulat di sini. Ini fungsinya buat handle nih. Teman-teman bisa ngelihat di sini ada wallpaper dunia nih. Jadi bagus nih, anak lo akan pinter geografinya tanpa harus ngafal karena ada wallpaper di sini. Cuman sayangnya apa, Indonesia kepotong bro, cuman sampai Jakarta. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini, ini kamar mandinya. Sayangnya di rumah ini kamar mandinya gabung. Jadi kamar utamanya nggak dapet kamar mandi sendiri. Nah, ini kamar mandi gabung. Di sini kan dicoak nih. Dicoak ke bawah, jadi air yang ada di shower ini nggak akan keluar ke sini, karena ini kan konsepnya kamar mandi kering ya. Di sini kamar mandi basah, jadi ini mesti bisa dicoak di sini atau dibikin tanggulan. Jadi teman-teman bisa pilih nih, bisa pakai tanggulan atau mau diturunin kayak gini. Cuman ini sayang nih teman-teman, mestinya di sini ada pintunya sedikit supaya benar-benar kering. Nah, di sini juga sama kayak tadi, di sini ada stop kontak yang karena ini area basah, stop kontaknya sama kayak yang ada di taman tadi. Di sini buat top table-nya dia pakai granit warna hitam buat naro-naro si odol apa segala macam. Di sini dikasih tempat buat naro anduk-anduk kering yang kecil. Nah, sekarang kita ada di kamar laki-laki nih. Ini kamar laki-lakinya tempat tidurnya tingkat. Supaya apa? Supaya di bagian sininya itu bisa ditaruh lemari. Nah, ini gue suka banget nih handle-nya nih. Jadi bener-bener ketika lu milih handle buat anak-anak juga lu harus sesuai sama umurnya. Ini kan lucu banget nih, warnanya putih, di sini dikasih tali air, duko, ini juga di duko kuning, bagus. Di sini dicampur sama HPL
warna coklat muda nih di sini. Nah, di sini gunanya buat mainan-mainan anak lah, sama naruh buku. Di dalamnya masih dikasih lampu sama dia supaya apa yang dipajang ini tetap keren. Nah, ini di sini bagian ini adalah meja dari si anaknya. Meja anaknya itu di sini banyak lacinya. Oke. Di sini ada stop kontaknya ya. Cuman kalau menurut gua akan lebih bagus kalau misal stop kontaknya itu gabung di mejanya, jadi lebih kelihatan clean lagi. Nah, di sini ada ambalan. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat di sini dikasih lampu spotlight nih. Spotlight itu adalah lampu yang bisa diatur kemiringannya. Bisa ngarah ke situ, bisa ngarah ke sini. Itu tergantung apa yang mau kita sorot. Nah, ini kita udah sama Pak Ferry nih dari Sumarekon Bekasi. Nah, kalau ini kan zaman COVID, jadi yang pakai masker gua. Kalau Pak Ferry harus kelihatan dong mukanya, ya kan? Kalau nggak kedengeran. Pak Ferry, saya mau nanya, kenapa sih orang harus beli di Sumarekon Bekasi klaster Magenta ini? Ya, jadi sebenarnya ada 5 keunggulan utama di kenapa orang harus pilih di Magenta Residence nih. Pertama, dari sisi desain tampaknya ini kita buat benar-benar tampak yang berbeda dengan klaster-klaster sebelumnya ya. Tampak yang sangat kekinian, kita menggunakan konsep modern tropical. Jadi satu desain yang mengadaptasi cuaca tropis di negara kita. Nah, selain itu alasan kedua itu adalah compact layout nih. Jadi sekarang ini orang beli rumah, mereka nggak butuh terlalu besar luas tanahnya, tapi yang penting adalah layoutnya. Layoutnya itu dibuat seoptimal mungkin. Nah, ketiga dari sisi fasilitas di dalam klasternya sendiri. Kita siapkan ada kolam renang, ada children's playground, ada clubhouse, dan di dalam klaster Magenta ini kita buatkan ada danau buatan juga. Nah, selain itu alasan keempat ya, dari sisi fasilitas. Fasilitas di Sumarekon Bekasi ini sudah sangat komplit sekali ya. Yang mungkin teman-teman juga sudah tahu, sudah ada Sumarekon Mall Bekasi yang saat ini memang menjadi mall teramai se-Jabodetabek, nomor ke-11. Selain itu juga dari sisi kuliner itu banyak sekali pilihan. Kalau untuk fasilitas pendidikan sendiri, mulai dari sekolah SD, SMP sampai ke universitas. Jadi sudah bergabung ada BPK Penabur, ada sekolah Al-Azhar, dan juga ada University Bina Nusantara. Dan alasan kelima kenapa harus memiliki Magenta Residence dari sisi harga. Ya, pembeli bisa mendapatkan semua fasilitas itu dengan harga mulai dari 969 jutaan. Nah, sekarang kita tanya nih, kalau misalnya kita mau beli di sini, DP-nya gimana cara proses-prosesnya? DP-nya sebesar 15%, itu bisa dicicil selama 15 bulan. Nanti setelah bulan ke-16 ya lunas DP, itu bisa di KPR-in. Oke. Ya, di KPR-in kalau masih muda-muda itu cicilannya bisa sampai 20 sampai 25 tahun, Mas. Kalau untuk cicilan 10 tahun itu per bulannya sekitar 9 sampai 10 jutaan. Kalau sampai 25 tahun yang mentok? Nah, itu bisa sampai dengan 6 sampai 7 jutaan. Nah, ini kalau di bulan-bulan ini ada promo tertentu nih, Pak? Ya, jadi orang kalau mau beli itu harus daftar dulu nih, Mas, untuk mendapatkan nomor urut ya, sebelum nanti dia memilih unit. Jadi kita berikan bagi yang daftar sampai dengan tanggal 13 September dan nanti transaksi di launching, kita berikan promo free kanopi. Jadi teman-teman yang memang pengen beli rumah, jangan lewati kesempatan ini, karena setelah launching kalau memang mau pakai kanopi itu harus beli lagi dan lumayan. Iya. Oke. Tuh, jadi teman-teman nggak usah khawatir, punya rumah pertama di satu developer yang besar di kawasan Bekasi. Kalau teman-teman beli rumah di developer yang besar, tentu fasilitasnya akan terus berkembang dan akan menjadi investasi yang sangat menguntungkan. Gitu teman-teman. Oke Pak, terima kasih banyak ya. Oke, sampai jumpa di acara kita berikutnya. Jangan lupa bantu kita like, share, dan komen video ini. Kita juga ada Instagram, jangan lupa di-follow ya. Instagram kita @arsitekturindonesia. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh ditaruh di kolom komentar nih. Kalau menurut lo gimana kalau kita bikin Q&A nih, khusus untuk komentar-komentar yang paling bagus. Ciao!